Pernahkah kamu terbangun dari sebuah mimpi, dan untuk sesaat kamu tidak tahu mana yang nyata? Kamu masih bisa merasakan emosi itu, takut, bahagia, kehilangan, padahal semuanya hanya terjadi di dalam pikiranmu. Lalu muncul satu pertanyaan sederhana, tapi mengganggu. Bagaimana jika hidup ini juga semacam mimpi? Sejak zaman dulu manusia sudah terpesona oleh misteri mimpi, bukan sekedar bunga tidur, tapi sebuah dunia alternatif tempat logika runtuh, waktu melengkung, dan identitas bisa berubah. Di dalam mimpi, kita bisa menjadi siapa saja. Kita biasa, dan kita bisa kembali ke masa lalu, atau bahkan hidup di masa depan yang belum pernah terjadi. Tapi anehnya, saat kita berada di dalamnya, semua terasa begitu nyata. Tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan. Kita hanya menjalani, dan justru disitulah letak misterinya. Seorang filosofi pernah bertanya, jika dalam mimpi kita merasa semuanya nyata, lalu apa jaminannya bahwa saat kita ini tidak sedang bermimpi? Pertanyaan ini bukan sekedar teka-teki. Ini adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tanpa kesadaran. Karena mimpi memperlihatkan satu hal penting, realitas bukan hanya soal apa yang terjadi, tapi bagaimana kita mengalaminya. Bayangkan ini, di dalam mimpi kamu bisa jatuh dari tebing, jantungmu berdebar, tubuhmu tegang. Kamu merasa takut, sangat takut. Padahal tubuhmu sebenarnya aman di atas kasur. Jadi rasa takut itu berasal dari mana? Dari luar atau dari dalam? Jika emosi dalam mimpi bisa terasa begitu nyata tanpa kejadian nyata, maka mungkin selama ini kita terlalu percaya pada dunia luar dan terlalu meremehkan dunia dalam diri kita. Mimpi adalah bukti bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitasnya sendiri tanpa bantuan dari luar, tanpa batasan fisika, tanpa izin. Dan mungkin itulah alasan kenapa kita sering takut menghadapi diri sendiri, karena di dalam pikiran tidak ada tempat untuk bersembunyi. Menariknya, mimpi tidak selalu masuk akal. Kita bisa berada di dua tempat sekaligus, bertemu orang yang sudah lama meninggal, atau berbicara dengan versi diri kita yang berbeda. Tapi kita tidak mempertanyakannya. Kenapa? Karena dalam mimpi kita tidak berpikir seperti biasanya. Kita tidak menganalisis, kita tidak menghakimi, dan kita hanya mengalami, dan mungkin itulah bentuk kesadaran yang paling murni. Dalam kehidupan nyata, kita terlalu sering terjebak dalam pikiran, membandingkan, menilai, atau meragukan. Tapi dalam mimpi, semua itu hilang. Yang tersisa hanyalah pengalaman. Dan dari situ kita bisa belajar satu hal penting. Mungkin hidup bukan tentang memahami segalanya, tapi tentang merasakannya sepenuhnya. Ada juga mimpi yang terasa begitu dalam, seolah membawa pesan. Kadang kita bertemu seseorang yang memberi nasihat. Kadang kita melihat simbol-simbol aneh yang sulit dijelaskan. Apakah itu hanya acak, atau sebenarnya ada makna yang tersembunyi? Beberapa orang percaya bahwa mimpi adalah cara pikiran bawah sadar berbicara kepada kita, mengungkap ketakutan yang kita sembunyikan, keinginan yang kita pendam, atau luka yang belum kita sadari. Jika itu benar, maka mimpi bukan sekedar ilusi, ia adalah cermin. Cermin yang tidak memantulkan wajah, tapi memantulkan jiwa. Dan yang lebih menarik lagi, kita jarang mengingat mimpi kita. Seolah-olah dunia itu hanya dibuka sementara, lalu ditutup kembali. Kenapa? Mungkin karena kita terlalu sering mengingat mimpi. Kita akan mulai mempertanyakan realitas ini.
kita akan mulai sadar bahwa batas antara nyata dan tidak nyata tidak sekuat yang kita kira. Sekarang coba pikirkan ini, jika dalam mimpi kamu bisa merasa bahagia tanpa memiliki apa-apa di dalam dunia nyata, maka apakah kebahagiaan benar-benar berasal dari luar? Atau selama ini kita hanya salah mencarinya? Mimpi mengajarkan kita sesuatu yang sederhana tapi dalam, bahwa realitas sejati bukan hanya apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasakan. Dan mungkin hidup ini bukan tentang mencari dunia yang sempurna, tapi tentang memahami pikiran kita sendiri. Karena pada akhirnya, baik dalam mimpi maupun dalam kenyataan, kita tetaplah pengamat yang melihat, yang merasakan, yang memberi makna. Jadi malam ini ketika kamu tertidur dan masuk di dunia yang aneh dan tak terduga, jangan langsung menganggapnya tidak nyata. Mungkin itu adalah bagian dari dirimu yang selama ini belum kamu kenal. Dan siapa tahu, justru di dalam mimpi kamu menemukan kebenaran yang tidak pernah kamu temukan saat terjaga. Karena bisa jadi kita tidak bermimpi saat tidur, tapi kita justru terbangun, dan selama ini kitalah yang sedang bermimpi